ginjal, tipes, jantung, dan asma akut. Bahkan di tahun 2013, almarhumah sudah sempat dikabarkan meninggal dunia. Sudah enak, cuman sekarang lagi disuruh latihan duduk sama dokter, latihan buka infusan. Kalau ini oksigen. Kalau rasanya nggak enak suruh pakai, rasanya enak, cepotin. Tepat 7 hari meninggalnya Olga Syahputra, Pok Nori menyusul menghadap Tuhan. Benarkah firasat kematian Pok Nori sudah ada sejak Olga tiada? Panggungnya ambles, rubuh, jadi emak sempat jatuh. Penghibur sejati namun menyimpan hidup yang getir. Apa yang membuat Pok Nori selalu menangis getir? Biar katanya rumah sedikit kecil juga nggak ngontrak. Tepat 7 hari meninggal, tahlilan digelar keluarga Olga. Billy pun angkat bicara. Buat keluarga Bang Billy, keluarganya Olga, kalau misalkan kenapa-kenapa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lagi dunia hiburan berduka. Baru minggu lalu, tepatnya baru 7 hari almarhum Olga Syahputra meninggal dunia, kembali di hari Jumat pagi pukul 7.40 waktu Indonesia bagian Barat, giliran tokoh lenong Betawi kawakan Pok Nori menyusul berpulang ke rumah ilahi di Rumah Sakit Pasar Bo, Jakarta Timur. Memang tadinya sakit udah lama, terus kan sembuh alhamdulillah. Saya bawa tiap hari ke rumah sakit. Nah, makanya dibilang meninggal nggak sangka soalnya habis telepon. Hajah Pok Nori terlahir dengan nama Nuri Sari Nuri pada tanggal 10 Agustus 1930 di Bambu Apus, Jakarta Timur, tak jauh dari rumah almarhum Olga Syahputra. Diagnosa medis menyebut kematian almarhumah disebabkan oleh penyakit asma kronisnya kambuh. Sejak kemarin pagi, jenazah Pok Nori sudah dipulasara oleh keluarga. Ibu Haja Nori itu bukan sahabat lagi, saya anggap adalah keluarga saya. Bisa dikatakan saudara saya dan bisa juga dikatakan orang tua saya. Bagaimanapun juga, Pok Nori ini kan seorang legend. Seniman Betawi yang benar-benar mumpuni banyak hal gitu. Mak Nori satu-satunya kemudian Betawi ya. Siap. Sekarang yang paling tua lah dia, Mak Nori. Siap. Yang tidak pernah mengeluh. Walaupun di atas panggung dia sakit, tidak pernah mengeluh. Kalau belum selesai satu adegan. Bagda sholat Jumat, jenazah Pok Nori dibawa ke Masjid Al-Ikhlas untuk disolatkan. Usai disolatkan, jenazah komedian lenong Betawi lantas dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pemakaman jenazah Pok Nori dihadiri sejumlah selebritis kondang. Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, jenazah akhirnya dikebumikan ke liang lahat.
Biar harus bisa ngurusin emak, ngurusin aja ya udah, ngurusin emak. Kematian Pok Nori rupanya sudah didahului dengan banyak firasat kematian. Salah satu firasat itu muncul 3 minggu lalu ketika almarhumah tengah manggung lenong di Bogor, Jawa Barat dan sedang asik membanyol. Tanpa diduga kakinya tergelincir. Akibatnya Pok Nori terjatuh dan kakinya terkilir hingga harus dirawat di rumah sakit. Panggungnya ambles, rubuh. Bawahnya empuk itu tanahnya. Jadi emak sempat jatuh. Jatuh tiba-tiba di panggung itu rupanya menjadi satu firasat bakal meninggalnya almarhumah. Namun memang sejak tahun 2007 kondisi kesehatannya memburuk. Almarhumah bolak-balik keluar masuk rumah sakit dengan beragam penyakit kronis dari batu ginjal, tipes, jantung, dan asma akut. Bahkan di tahun 2013, almarhumah sudah sempat dikabarkan meninggal dunia. Sudah enak. Cuman sekarang lagi disuruh latihan duduk sama dokter. Latihan buka impusan. Kalau ini oksigen. Kalau rasanya nggak enak suruh pakai, rasanya enak. Potin. Namun rupanya suratan takdir kali ini berbicara lain. Pok Nori dipanggil Yang Kuasa. Lalu seluruh canda tawa dan kegembiraan itu tersisa sebagai kenangan yang indah. Selamat jalan, Pok Nori. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lagi dunia hiburan berduka. Setelah minggu lalu Olga Syaputra tiada, kini Pok Nori giliran menghadap Sang Ilahi. Pok Nori dan Olga memiliki banyak kemiripan. Sama-sama lahir dan besar di Jakarta Timur, keduanya menjadi pemain lenong Betawi. Seperti Olga, Pok Nori juga jatuh bangun bahkan menangis getir saat meniti karir. Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bowman akan menemani Anda menyajikan kabar aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Di atas panggung lenong Betawi inilah, Nuri Sari Nuri dibesarkan hingga meraih nama besar sebagai Pok Nori. Yang ngajak ini malam ya, Pak. Suaranya yang cempreng sangat khas, selalu ceplas-ceplos melontarkan banyolan kocak dan jenaka. Kepiawaian Pok Nori melenong Betawi hampir tiada duanya. Uniknya, jalan lenong ini pula yang dititi oleh almarhum Olga Syaputra hingga juga meraih popularitas sebagai komedian. Sama-sama lahir dan besar di pinggiran Jakarta Timur, Pok Nori dan Olga memiliki jalur hidup yang sama, menekuni dunia lenong dan komedi gaya Betawi sejak usia belia. Manggil emak, emang gue malu? Gue 17 tahun jadi murid dia, gue sakit hati. Manggil apa? Om. Kan gue udah bilangin nama gue tadi. Siapa? Ini Sarah. Jadi umur 14 tahun mah udah terjun di seni. Nah sampai masih susah. Masih zaman hiburan bakar-bakaran mah udah ngamen di seni. Masih keblangsak, nggak ada mobil, nggak ada apa. Jadi sampai sekarang. Pada usia 14 tahun di masa penjajahan Jepang, Nori kecil mengikuti jejak keluarganya sebagai seniman lenong. Sang kakak Haji Bokir dan sang ayah Haji Kenan adalah pendiri Persatuan Lenong Topeng Kenan. Di tahun 80 bersama Haji Bokir dan keponakannya Mandra Naih, Nori mendirikan paguyuban topeng setia warga yang rajin manggung dari kampung ke kampung. Ya, awalnya orang tua mempunyai perabotan musik, topeng.
Jadi nggak ada yang main.